Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan di sini kami akan bahas mengenai adiksi internet. Saya bersama partner saya, Aulia Nurhayati dan juga Muhammad Hafiz. Next. Kecanduan connectivity atau keterhubungan. Adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang-orang yang mengalaminya. Dalam adiksi, terdapat tuntunan dalam diri untuk menggunakan secara terus-menerus dengan disertai dosis terutama setelah terjadinya gangguan psikis dan fisik. Serta terdapat pula ketidakmampuan untuk mengurangi atau menghentikan sesuatu meskipun sudah berusaha keras. Kecanduan internet memang masih belum dikenal sebagai global gangguan medis, tetapi sudah 5-10% pengguna internet mengalami ketergantungan. Bisa kita lihat bahwa efek keterhubungan ini begitu menguasai manusia seperti buru-buru menyalakan telepon begitu pesawat mendarat, seolah ada informasi penting yang belum diketahui yang ada di dalamnya. Seperti kata Levy, komunikasi internet juga menunjukkan kelebihan yang disebut juga sebagai CMC, Computer Mediated Communication, dalam mempengaruhi dan mengubah perilaku kita. Selanjutnya yaitu mendiagnosis adiksi internet. Ivan Goldberg dan Kimberly Young menemukan kesamaan antara diagnosis adiksi berjudul dengan orang yang diduga mengalami adiksi internet. Berikut 5 ciri-ciri yang bisa ditetapkan pada penderita adiksi internet, yaitu ada silence, tolerance, mode modification, loss of control, withdrawal, denial on concealment, sama muscle conflict, dan juga repulse. Ciri pertama dari diagnosis adiksi yang pertama itu ada silence, adalah proses kognitif dan bentuk perhatian yang mendorong atau menggerakkan perilaku menuju atau menjauhi objek peristiwa atau akibat. Dalam konteks adiksi internet, silence mengacu pada ketertarikan yang kuat dan obsesi terhadap internet. Orang dengan adiksi internet akan selalu memikirkan internet bahkan saat tidak sedang menggunakannya. Mereka akan merasa gelisah atau cemas jika tidak bisa menggunakan internet. Lanjut. Selanjutnya ada toleransi. Adalah kondisi di mana seseorang membutuhkan lebih banyak dari suatu zat atau aktivitas untuk mencapai efek yang sama. Dalam konteks adiksi internet, toleransi mengacu pada kebutuhan untuk menggunakan internet lebih banyak untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Orang dengan adiksi internet toleransi akan semakin lama menggunakan internet untuk mendapatkan perasaan yang diinginkan seperti kesenangan, hiburan, atau konektivitas. Lanjut. Ciri yang ketiga ada mood modification, adalah upaya untuk mengubah suasana hati dengan menggunakan suatu zat atau aktivitas. Dalam konteks adiksi internet, mood modification ini mengacu pada penggunaan internet untuk mengontrol suasana hati. Orang dengan adiksi internet mood modification akan menggunakan internet untuk melarikan diri dari emosi negatif, seperti kesedihan, kemarahan, atau kecemasan. Lanjut, ciri yang ketiga adalah loss of control, yaitu kondisi di mana seseorang tidak lagi dapat mengendalikan perilakunya. Dalam konteks ini, loss of control mengacu pada ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan penggunaan internet. Orang dengan adiksi internet loss of control akan terus menggunakan internet meskipun sudah menyadari bahwa hal tersebut merugikan dirinya. Selanjutnya ada mendiagnosis adiksi internet atau withdrawal. Withdrawal adalah kondisi di mana seseorang mengalami gejala fisik atau psikologis yang tidak menyenangkan ketika tidak menggunakan suatu zat atau aktivitas. Dalam konteks adiksi internet, withdrawal mengacu pada gejala yang dialami oleh dengan ini libet bentar. Selanjutnya ada mendiagnosis adiksi internet atau withdrawal. Withdrawal adalah kondisi di mana seseorang mengalami gejala fisik atau psikologis yang tidak menyenangkan ketika tidak menggunakan suatu zat atau aktivitas. Dalam konteks adiksi internet, withdrawal mengacu pada gejala yang dialami orang dengan adiksi internet ketika
tidak menggunakan internet. Gejala-gejala tersebut dapat berupa kecemasan, depresi, iritabilitas, dan kesulitan tidur. Selanjutnya ada mendiagnosis adiksi internet atau denial and cancellation. Denial and cancellation adalah kondisi di mana seseorang menyangkal atau menyembunyikan masalah yang dialaminya. Dalam konteks adiksi internet, denial and cancellation mengacu pada perilaku orang dengan adiksi internet yang menyangkal atau menyembunyikan penggunaan internetnya yang berlebihan. Orang dengan adiksi internet akan sering berbohong kepada orang lain tentang berapa lama mereka menggunakan internet atau aktivitas apa yang mereka lakukan di internet. Selanjutnya ada mendiagnosis adiksi internet, masalah dan konflik. Masalah dan konflik adalah dampak negatif yang dialami oleh individu, keluarga, atau masyarakat sebagai akibat dari adiksi internet. Masalah dan konflik yang dapat terjadi antara lain, 1. Masalah fisik, gangguan tidur, gangguan makan, dan gangguan kesehatan mental. 2. Masalah psikologis, depresi, kecemasan, dan stres. 3. Ada masalah sosial, gangguan hubungan internasional, gangguan pendidikan, dan gangguan pekerjaan. Selanjutnya ada relapse. Relapse adalah kondisi di mana seseorang mengalami kembalinya gejala adiksi setelah periode remisi. Dalam konteks adiksi internet, relapse mengacu pada kondisi di mana orang dengan adiksi internet kembali menggunakan internet secara berlebihan setelah berhasil mengendalikan penggunaannya. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.